Halo, gue Ray, dan welcome to Tea with Ray. Sekarang gue mau ngulik-ngulik varian-varian teh dari salah satu brand teh yang ada di Bandung, yaitu VH Tea. Jadi VH Tea ini tehnya berasal dari perkebunan Patuahwati. Jadi perkebunan Patuahwati itu lokasinya ada di Ciwidey, area Bandung Selatan ya. Seingat gue, perkebunan ini punya elevasi yang lumayan menarik. Jadi kondisinya memang cocok banget untuk bikin teh-teh yang aromatik. Saat ini, gue udah pegang beberapa macam single origins dari mereka. Ada 4 varian yang gue akan coba kulik-kulik hari ini. Variannya ada apa aja? Ada Silver Needle, Green Tea, Black Tea, dan yang paling bikin gue penasaran, Black Needle. Pertama, gue akan bahas dari packaging dulu. Dari sisi packaging, bentuknya di tabung karton kayak gini. Dan looknya lumayan premium ya. Menariknya juga dari tiap-tiap varian ada color code-nya masing-masing. Kayak yang Silver Needle ini warnanya silver, terus juga yang Green Tea ada warnanya hijau, Black Tea warnanya hitam, yang Black Needle warnanya ungu. Yang nggak dikasih warna hitam karena udah dipakai nggak sih? Masing-masing teh beratnya berbeda. Kalau yang Silver Needle ini contohnya 20 gram, terus kalau kita lihat di yang Green Tea itu di 40 gram. Look dalamnya kurang lebih kayak gini. Tehnya dikasih lagi plastik packaging di dalamnya. Harganya di 87.000 untuk 20 gram. Jadi per gramnya itu sekitar 4.300-an, kurang lebih. Kilas partikel ya seperti ekspektasi. Silver Needle, jadi pucuk-pucuk perak. Nggak ada bubuk-bubuk juga. Kalau dari aroma, tetap karakternya di white flowers. Terus habis itu ada sedikit vegetal dan earthy-nya juga sih. Gua akan langsung coba seduh dulu. Untuk suhu, karena nggak ada rekomendasi, jadi gue pakai 80 derajat. Ini suhu standar buat gue nyeduh white tea, supaya nggak terlalu pekat. Untuk takarannya, ngikutin rekomendasi, yaitu 1,5 gram teh untuk 150 ml air. Waktu seduh, pakai di 2 menit. Nah, ini seduhannya. Dari segi warna, gue bisa bilang mungkin ini sedikit lebih tebal bodinya dibandingkan Silver Needle yang biasa gue minum. Dari aroma wangi banget, tetap karakter white floralnya naik banget. Elemen-elemen tanah basahnya mulai muncul juga di seduhan ini. Ada sedikit sentuhan kacang tanah sih, yang mana sebenarnya sentuhan kacang tanah ini khas banget dari Silver Needle yang ditumbuhin di area Jawa. Agak beda sama kalau misalkan Silver Needle yang ditumbuhin di Sumatera, itu biasanya nggak punya sentuhan kacang tanahnya biasanya di seduhannya. Warna seduhan juga kita bisa lihat cenderung jernih, bersih ya. Ini di dalamnya ada sedikit partikel daunnya, tapi itu karena alat seduh gua sebenarnya filternya nggak terlalu kecil lah. Biasanya habis dari teapot itu ada satu filter kecil lagi gitu untuk nyaring partikel daun yang kecil-kecil. Gua akan coba minum dulu. Karakternya ringan, white floral. Karakternya kayak jasmine banget, tapi bukan jasmine yang pekat dan tebal gitu aromanya, tapi lebih kayak jasmine yang mellow, lembut, ringan gitu. Rasa manis naturalnya luar biasa juga. Bodinya sedikit lebih tebal dari Silver Needle yang biasa gue minum. Dan di belakangnya ada karakter-karakter daun basah yang nyelip juga sih. Ini teh yang bagus. Tadi sekilas soal Silver Needle, mungkin udah waktunya gue geser ke teh yang kedua. Sekarang gue lanjut ke Green Tea. Beratnya ada 40 gram. Dan harganya sekitar 65 ribuan untuk 40 gram. Jadi ya kurang lebih 1.400-1.500 kali ya. Per gram. Di dalamnya sama. Jadi Green Tea-nya dibalut sama plastik packaging lagi. Green Tea-nya tipe yang di roll, bukan yang dikompres tapi bukan yang bentuknya bola. Dari bentuk partikelnya, lumayan bervariasi. Ada bentuk daun yang lumayan besar, tapi ada juga yang kecil. Jadi mungkin pucuknya sampai pakai pucuk ketiga ya. Daun keringnya sendiri aromanya cenderung lebih ke gurih, agak-agak lebih ke vegetal, jadi aroma-aroma sayur-sayuran. Ada aroma tebu juga sih sebenarnya. Dan ada sedikit aroma asap mungkin dari hasil pengeringan atau roastingnya gitu kali ya. Untuk seduhan kita akan pakai sesuai rekomendasi. Jadi 1,5 gram untuk 200 ml air dan 3 menit.
Suhunya kurang lebih gue pakai di 85 derajat. Dari warna seduhan, seduhannya cenderung warnanya kuning keemasan dan lagi-lagi bersih. Menariknya ini jauh lebih kuning dari ekspektasi gue sih warnanya. Jadi kalau ngebandingin sama yang Silver Needle tadi, yang Silver Needle-nya kesannya warnanya jadi lebih ke arah jingga gitu. Aromanya gimana? Aroma gurih umaminya tadi masih ada, lebih ke karakternya sayur-sayuran, terus juga kayak ada sedikit aroma lautnya sebenarnya. Cuman nanti nggak tahu apakah akan kebawa ke rasanya. Jadi habis ini gue akan langsung coba dulu. Masih lumayan panas, tunggu sebentar kali. Ya. Rasanya sangat dominan gurih, mungkin bisa kayak jagung. Sedikit juga ada sentuhan rumput lautnya. Bodinya juga lumayan tebal untuk seukuran green tea. Jadi mungkin rekomendasiku kalau misalkan mau nyeduh teh ini dikontrol aja karena takutnya bisa overbrew. Menurut gua mungkin 3 menit yang rekomendasinya sedikit terlalu lama. Mungkin bisa diturunin ke 2,5 menit. Karena menurut preferensi gue pribadi, nggak terlalu suka green tea yang terlalu tajam sih. Astringency dari bodinya udah mulai muncul juga. Tapi menariknya sebenarnya ini kembali ke fitrahnya green tea. Yang mana dia ngasih aftertaste yang bersih. Jadi bikin lidah itu bersih, yang cocok banget. Cocok banget diminum setelah habis makan-makan yang berat. Aroma asap yang tadi tercium di daun kering, itu juga muncul lagi di ujung-ujungnya ketika kita nyisip. Tapi tipis banget sih aroma asapnya, nggak yang tebal dan upfront banget gitu. Geser lagi ke teh yang ketiga, gue akan coba untuk yang black tea. Untuk yang black tea ini, satu tabung beratnya di 17 gram, dan untuk harga sama juga untuk yang di green tea, sekitar 65 ribuan. Nah ini 17 gram sebenarnya karena di tea bag, kalau misalkan beli yang loose leaf, dapatnya kurang lebih sama kayaknya 40 gram deh. Packaging masih konsisten, packaging plastik kali di dalam tubenya, dan ada tea bag juga ya. Pakai nilon tea bag. Untuk partikel daun utuh, ukurannya lumayan kecil, dan ada sedikit batang-batang halus juga. Untuk daun kering, aromanya lebih ke kayak coklat gitu, cocoa husk, dan ada sedikit sentuhan karamelnya gitu sih. Ekspektasinya mungkin tehnya punya rasa manis natural dan bodinya yang lumayan tebal sih. Ada sedikit elemen powdernya juga di aroma daun kering, yang biasanya ini muncul di karakter-karakter tanaman teh yang kultivar dari Taiwan sih. Jadi kita bisa langsung seduh aja, airnya bisa pakai di 200 ml. Suhu seduh standar black tea pakai air mendidih di 100 derajat. Warna seduhan jelas ya, kelihatan karakternya black tea banget. Warnanya coklat deep brown gitu, bersih juga seperti ekspektasi. Menariknya aroma seduhannya kalau lebih manis kayak sirup gitu. Ekspektasinya mungkin habis ini rasanya agak-agak malty gitu, kayak gandum oat. Cocoa husknya masih ada sih, elemen-elemen coklatnya masih ada juga di dalam aroma seduhannya. Gak usah lama-lama, langsung gue akan coba aja. Manis, bodinya tebal juga, lumayan lingering di mulut aftertaste-nya. Karakter rasanya benar sedikit malty, tapi sebenarnya dominan rasa manis-manisnya juga. Karamel, coklat, ada sedikit kayak ubi juga di belakangnya. Bahkan ada sedikit sentuhan madunya juga di ujungnya. Ini yang black tea-nya enak sih. Kayaknya so far ini jadi teh varian yang favorit gue di line up-nya Viha yang baru dicobain dari 3 yang tadi ya. Menariknya juga sebenarnya nggak ada sensasi yang pahitnya di ujungnya. Jadi bahkan kalau dibandingin sama seduhan yang green tea tadi, menurut gue feel-nya kayaknya lebih astringent yang green tea tadi dibandingkan seduhannya yang black tea ini sih. Seduhan yang black tea ini nggak terlalu kerasa bikin mulut kering, agak kontras sama yang seduhan yang green tea tadi. Ini waktunya gue geser ke teh yang keempat, yaitu Black Needle. Ini mungkin teh yang udah bikin gue lumayan penasaran ya, karena jarang-jarang kayaknya ada Black Needle di Indonesia sih. Ini dia Black Needle. Jadi satu tabung ini beratnya 20 gram dan harganya di Rp91.000. Jadi ini mungkin varian yang paling mahal kayaknya di single originnya Viha Tea ya. Per gram kurang lebih di 4.500. Sama juga
masih ada plastik packagingnya, dan ini dia, moment of truth. Dari warna, ini tentu saja hitam, karena memang di prosesnya adalah proses untuk teh hitam, tapi tadi kelihatan juga ada sedikit semburat-semburat warna hijau. Ini sekilas juga bahkan kalau dari jauh, agak sedikit mirip Longqing, cuman mungkin karena ke mata gue rabun ya. Kalau di zoom in ya jelas-jelas sih, ini partikelnya semuanya pakai pucuk-pucuk, sebagaimana Silver Needle juga pakai pucuk-pucuk yang belum mekar ya. Daun kering, ini lumayan menarik sih. Aromanya sangat kental buah-buahan, mungkin kayak leci. Base-nya sebenarnya agak mirip sama Silver Needle, karakter White Flowers. Tadi kalau misalkan karakternya Silver Needle kan lebih ke kayak White Flowers, Jasmine, terus habis itu juga lebih ke earthy ya. Untuk yang di Black Needle ini, earthy-nya surprisingly malah hilang. Aroma-aroma bunganya masih ada, cuman si aroma bunganya itu jadi cenderung ke arah manis, makanya mungkin ada sedikit kemiripan dengan karakter-karakter leci. Lumayan menarik kayaknya si hasil seduhannya. Untuk seduhan, gue pakai sama sesuai rekomendasi, 1,8 gram untuk 200 ml air, waktu seduhnya kurang lebih di 3 menit. Tapi karena nggak ada patokan suhu, jadi suhunya gue pakai yang sama aja untuk black tea, pakai di 100 derajat. Nanti mungkin kelihatan juga di hasil seduhnya, apakah akan over extract atau enggak. Dari warna seduhan, jauh lebih tebal dibandingkan Silver Needle yang biasa. Dan menariknya bahkan dibandingin sama seduhan green tea, ini juga masih lebih tebal. Walaupun kalau dibandingin sama black tea langsung, dia nggak sepekat itu juga. Jadi mungkin gue bisa bilang karakter seduhannya ini di tengah-tengah antara green tea sama black tea. Aroma seduhannya kayak gimana? Maltinya lebih keluar lagi. Dan yang tadi ubi, ada karakter-karakter ubi tipis, itu semakin muncul ke depan sih. Ya, ubi banget sih rasanya. Gue akan langsung coba dulu. Manis banget. Oh, ini menarik sih. Jadi, karakternya itu seperti ada... Karakternya itu masih dominan ubi, sedikit powdery. Manisnya sih yang gue gak nyangka ternyata akan semanis itu. Bahkan dibandingin sama seduhan yang black tea yang sebelumnya. Menurut gue, ini pada dasarnya jauh lebih manis. Karakter-karakter daun basah atau rerumputan yang ada di Silver Needle, vegetalnya itu masih ada juga, tapi sedikit banget. Oh, lebih dominan aroma bunganya sih, cuman bunganya udah bukan white flowers yang kayak jasmine lagi. Dia mungkin lebih ke kayak, mungkin kayak anggrek gitu kali. Oh, ini seru banget sih tehnya. Dari sisi body, medium to high. Jadi, nggak yang sepekat seduhan black tea. Dari warnanya juga tadi gue udah sempat bilang, dia di antara green tea sama black tea. Lagi-lagi nggak astringent, jadi setelah dicobain 4 varian rasanya, punya yang green tea itu yang paling astringent, paling bikin mulut kering, sisanya lumayan mellow. Ini juga luar biasa sih. Oke, waktunya ranking dari varian yang tadi udah gue cobain, yang mana yang mungkin jadi posisinya terbawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah gue taruh untuk yang green tea. Ini sebenarnya lebih ke karena preferensi pribadi sih, jadi bias lah. Gue pribadi sebenarnya nggak terlalu suka karakter-karakter teh hijau, jadi ditaruh di paling bawah dulu. Posisi ketiga, itu ada yang Silver Needle. Calming, sesuai ekspektasi, white flowers, jasmine, ringan banget, terus juga manis natural. Di posisi yang kedua, gue taruh yang black tea. Yang black tea di posisi kedua tadi manisnya enak, kompleks rasanya, nggak bikin mulut kering. Dan ya, yang pertama gue taruh untuk yang Black Needle. Ini lumayan mind-blowing sih. Karakternya ubi-ubian, manis sekali, aromanya juga bagus, aftertaste-nya juga bagus, astringensinya juga manageable, nggak yang bikin mulut kering, bodinya juga nggak yang terlalu pekat, jadi nggak menyisakan rasa pahit di ujungnya. Menurut gue ini teh yang sangat well balanced sih. Jadi lebih masuk akal kenapa harganya lebih mahal dibandingkan varian-varian single origin yang lain. Sekian dulu video soal pembahasan single origin variantnya dari VH Indonesia. Tentu saja pesan gue, teman-teman juga jangan pernah berhenti untuk explore teh Indonesia ya, karena balik lagi, Indonesia udah punya brand-brand teh yang sangat fenomenal dan aksesnya sekarang udah lumayan gampang, jadi sayang banget kalau teman-teman lewatin. Sampai jumpa di video selanjutnya dan cheers!